Selamat datang di channel Muda Belajar Pemrograman. Pada topik kali ini kita akan belajar mengenai inheritance atau pewarisan di OOP-nya Java ya. Nah, apa sih itu pewarisan? Kemudian apa gunanya? Apa pentingnya? Akan saya bahas di sini. Baik, tidak usah terlalu lama. Teman-teman sekalian, misalkan suka dengan channel ini ya dan merasa bermanfaat, silakan jangan lupa untuk subscribe, dan misalkan teman-teman semua suka dengan video ini, silakan berikan like-nya. Oke, nah ada sebuah pertanyaan, bisa nggak sih sebuah kelas memiliki variabel dan metode dari kelas yang lainnya? Jadi misalkan ada dua kelas A dan B, di mana di kelas A itu ada beberapa variabel dan metode. Nah, kelas B ini ingin memiliki variabel dan metode yang ada di kelas A. Apakah bisa? Jawabannya sudah ada itu di situ ya. Bisa, menggunakan konsep yang namanya pewarisan antar kelas. Ya, betul sekali, pewarisan. Nah, sesuai dengan maknanya, pewarisan itu kan berarti mewariskan itu apa ya istilahnya ya, memberikan sesuatu ke anaknya. Kalau misalkan dihubungkan dengan warisan di manusia kayak gitu ya, misalkan harta ya berarti nanti warisan itu diberikan ke anaknya. Atau misalkan secara biologis, misalkan ya apa ya istilahnya ya, darah misalkan kayak gitu, A nanti diwariskan ke anaknya juga A juga, misalkan seperti itu. Nah, di kode pun bisa mewariskan sifat-sifat yang ada di kelas induknya kayak gitu. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kelas itu dapat mewariskan semua variabel dan metode kepada kelas lain. Kelas yang mewariskan itu disebut sebagai superkelas, sedangkan kelas yang diwarisi itu namanya subkelas. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini ada gambar ini kan ya, di mana kelas A itu warnanya hijau, ini kelas B warnanya yang orange. Nah, kelas A ini dia sebagai superkelas, dia sebagai kelas super atau kelas induk. Kemudian yang bawah yang orange, kelas B dan C ini merupakan kelas anak ya atau subkelas. Ya, jadi nanti misalkan teman-teman semua mendefinisikan variabel di kelas A dan metode di kelas A juga. Nah, si kelas B dan kelas C itu akan memiliki variabel dan metode yang ada di kelas A. Karena tadi ya mewarisi ya, si kelas A ini semua yang ada di dalamnya itu dikasihkan ke anak-anaknya. Jadi seperti itu. Nah, hal ini dimaksudkan untuk apa? Jadi tujuan utama dari konsep pewarisan ini ya itu digunakan untuk yang namanya code reusability. Wah, belepotan saya nyebutnya. Jadi maksudnya apa? Jadi nantinya gini, misalkan ada sebuah kelas membutuhkan sebuah fungsi tertentu dan membutuhkan beberapa variabel, di mana ternyata di kelas yang lain itu sudah dibuat. Nah, di kelas yang mau membuat itu nggak perlu repot-repot lagi mendeskripsikan, mendefinisikan variabel dan metode, tinggal menggunakan dari kelas yang sudah ada. Gimana caranya? Dengan konsep pewarisan ini. Jadi tidak perlu menulis kode ulang. Jadi namanya kode reusability. Kayak gitu ya, penggunaan kembali kode-kode yang ada. Nggak perlu tulis lagi. Jadi mengefisiensikan kode program. Seperti itu. Nah, kemudian selain memiliki sifat dari kelas induk atau superkelas, subkelas itu bisa membuat sendiri variabel dan metode yang nantinya dibutuhkan. Jadi misalkan nih ada kelas B dan C ini ya, mau buat variabel kemudian mau buat metode untuk kelasnya dia sendiri, itu bisa kayak gitu. Jadi membuat variabel dan metode baru gitu ya. Nah, kemudian keyword pewarisan di Java itu apa sih? Sebenarnya hampir sama dengan di bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi keyword yang digunakan itu adalah extends. Jadi kalau teman-teman semua nanti melihat kode program kayak gitu ya, misalkan ketika googling, cari di internet dan lain sebagainya, ketemu yang namanya extends. Nah, itu dipastikan bahwa di situ ada konsep pewarisan. Nah, teman-teman semua bisa lihat nih di sini kan ya. Contohnya di sini ada 3 kelas, ada kelas buku, kelas majalah, kelas komik.
Nah, di kelas majalah dan kelas komik ini teman-teman bisa lihat di sini ada keyword extends. Extends di mana ini mengindikasikan bahwa majalah ini punya orang tua. Ya, punya parent. Nah, parentnya apa? Setelah keyword extend, nah di sini buku, ya kan buku ya. Jadi buku ini merupakan kelas parent, kelas induk. Ya, kemudian si yang majalah dan komik itu subkelas, ya, kelas child atau kelas anak, di mana si majalah dan komik memiliki variabel judul dan metode tampil yang ada di sini, walaupun di sini tidak mendefinisikan, ya. Jadi itu, jadi yang ada extendnya berarti itu kelas anak, gampangnya kayak gitu ya. Sedangkan yang tidak ada extendnya, yang ini ya, contoh yang ada di sini ini berarti kelas orang tua. Kayak gitu, cukup mudah ya, nggak ribet kok ya, konsepnya sangat sederhana sekali. Jadi mewariskan semua yang ada di dalam kelas itu dikasihkan ke anaknya, udah kayak gitu. Kemudian jenis dari pewarisan di Java ini ada berapa jenis sih kayak gitu, atau tipe. Jadi kurang lebihnya nanti kita bisa membuat tiga konsep ini. Bisa jadi nanti kombinasi. Yang pertama single. Kalau single ya cuman satu aja kayak gitu ya. Kelas B extend kelas A kayak gitu ya. Dimana kelas A parent atau superclass, kelas B itu subclass. Kemudian untuk yang satunya lagi ini ya, ada multi level. Ya, bukan multi level marketing ya. Ini multi level inheritance gitu ya. Jadi sifatnya ini ya berjenjang kayak gini ya, multi, banyak kayak gitu ya. Kelas C menginduk ke kelas B kayak gitu ya. Kelas C mengextend ke kelas B, kemudian kelas B mengextend ke kelas A. Nah, kalau kayak gini gimana? Semua kode-kode yang ada di kelas A dan kelas B itu dimiliki oleh kelas C. Jadi ke sini terus. Nah, ini ya, induk kayak gini. Jadi di sini turunkan ini kakeknya, ini bapaknya, ini anaknya. Nah, misalnya kayak gitu, multi level. Kemudian ada juga model hierarki. Ya, model hierarki ini ya modelnya kayak gini ya. Kelas B dan kelas C ini merupakan anaknya dari orang tua yang kelas A ini. Bisa jadi nanti ada kelas D yang menginduk ke kelas A ini. Nah, nanti bisa juga kombinasi antara yang multi level dengan hierarki kayak gitu ya. Modelnya wah lebih banyak lagi. Ya, sebagai informasi ya teman-teman semua, bahwa di Java itu kelas-kelas yang ada semuanya menggunakan konsep pewarisan. Teman-teman bisa cek di dokumentasi IPA-nya. Wah, itu makanan apa, nanti googling aja dokumentasi API Java kayak gitu. Di situ nanti ada informasi kelas-kelas yang ada di Java. Nah, di situ nanti antar satu kelas dengan kelas yang lainnya itu saling berhubungan menggunakan konsep pewarisan ini. Fungsinya untuk apa? Tadi untuk code reusability. Jadi penggunaan kode-kode program kembali daripada membuat yang baru, yang jadinya nanti lebih efisien di dalam kode program. Nah, sebenarnya di bahasa pemrograman lain itu ada jenis-jenis yang lainnya ya, semacam kayak multiple inheritance. Ada juga yang hybrid inheritance. Nah, tapi di Java itu nggak bisa kayak gitu ya. Yang tadi ya hybrid inheritance sama multiple inheritance nanti bisa menggunakan interface ya, penggunaan untuk interface. Tapi ini nanti dulu teman-teman semua ya. Nanti kita akan coba mengimplementasikan tipe-tipe yang ada di Java ini ya untuk pewarisan itu sendiri. Baik, seperti itu konsepnya sangat sederhana sekali, nggak ribet, nggak susah. Nah, bagaimana implementasinya di kode program? Oke, langsung saja. Kalau misalkan dari konsep ini teman-teman semua ada pertanyaan, silahkan kasih pertanyaan di kolom komentar. Oke, tidak usah terlalu lama, saya akan buat segera juga untuk implementasi dari konsep pewarisan ini. Bye-bye.